Jauh di dasar laut Darkwater Territory berdiri jajaran gunung berapi hitam yang telah punah. Setiap gunung berapi yang telah punah menjulang tinggi di dasar laut, seperti deretan pedang tajam yang menjorok ke permukaan laut. Di sanalah klan naga banjir hitam tinggal. Tidak diketahui mengapa jajaran gunung berapi yang telah punah itu telah tenggelam ke dalam tanah. Setiap gunung berapi tingginya ribuan meter. Terletak di lereng gunung dan puncak gunung berapi itu adalah bangunan yang dibangun dari sejenis batu hitam pekat. Sekilas, bangunan-bangunan itu tampak terbuat dari besi hitam, sangat tajam dengan ciri-ciri yang khas. Rumor mengatakan bahwa leluhur klan naga banjir hitam adalah naga banjir hitam tingkat 10, yang kekuatan gaibnya dapat menembus langit dan menghancurkan bumi. Sangat mengerikan. Naga banjir hitam binatang iblis tingkat 10 itu telah kawin dengan perempuan manusia dan membiakkan banyak hibrida manusia binatang. Mereka adalah anggota klan naga banjir hitam. Klan naga banjir hitam memiliki garis keturunan naga banjir hitam dan manusia. Mereka memiliki tanduk gelap dan tajam di kepala mereka, dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk setengah monster. Di air laut, Li Feng menunjuk ke tempat di depan mereka dan menjelaskan kepada Xian. Karena anggota klan naga banjir hitam bukanlah naga banjir hitam yang sebenarnya, mereka tidak memiliki fisik yang kuat seperti naga, tetapi mereka memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh naga banjir hitam. Anggota klan naga banjir hitam bergaul baik dengan naga banjir hitam yang sebenarnya dan menganggap mereka sebagai sekutu terbaik mereka. Lihat, kita dapat menemukan binatang buas naga banjir hitam di dalam gunung berapi yang telah punah itu. Apa? Ya. Klan naga banjir hitam dan naga banjir hitam dapat hidup rukun karena mereka memiliki garis keturunan yang sama. Biasanya, level rata-rata naga banjir hitam adalah level 6. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka adalah penguasa binatang buas di bawah laut. Mereka tidak takut pada apapun. Di tengah-tengah gunung berapi yang telah punah, saya pikir bahkan ada naga banjir hitam level 8. Naga banjir hitam level 8 sekuat prajurit alam roh. Nulang adalah prajurit langit ketiga alam roh. Jadi, siapa yang lebih kuat, naga banjir hitam level 8 atau dia? Nulang, naga banjir hitam tingkat 8 itu adalah binatang buas yang berhubungan dengan Nulang. Sejak Nulang lahir, darahnya telah terhubung dengan binatang buas itu. Li Feng mengerutkan kening dan menjelaskan kepadanya dengan nada lembut. Sebagian dari populasi klan naga banjir hitam akan menghubungkan darah mereka dengan naga banjir hitam. Begitu mereka dapat membentuk hubungan jiwa dan darah dengan binatang buas itu, mereka dapat menjadi tuannya. Kemudian, mereka dapat berkembang bersama, manusia dan binatang buas. Dalam hubungan ini, mereka telah hidup bersama sejak lahir, dan kehidupan mereka terhubung oleh hubungan misterius yang tidak dapat kita jelaskan. Jadi, apa yang membuatnya berbeda dari binatang buas yang telah kita jinakkan? Tentu saja, berbeda. Asosiasi ini terbentuk dengan kehidupan. Jika naga banjir hitam mati, anggota klan yang menjadi tuannya juga akan mati. Dengan demikian, jika anggota klan naga banjir hitam, yang merupakan tuan binatang buas itu, mati, binatang buas yang terkait dengannya akan mati bersama. Li Feng memasang wajah serius. Asosiasi ini benar-benar ajaib. Kudengar itu bisa menyatukan tuan dan binatang buas menjadi satu untuk meningkatkan kekuatan gabungan terbaik mereka. Tidak banyak anggota klan naga banjir hitam yang bisa terhubung dengan naga banjir hitam. Namun, mereka semua adalah anggota kunci klan. Di antara suku laut, klan naga banjir hitam adalah yang terkecil. Di laut tak berujung, kudengar hanya ada beberapa anggota klan naga banjir hitam yang tinggal di sana. Namun, setiap anggota klan naga banjir hitam lebih hebat daripada anggota suku laut lainnya di alam yang sama. Dengan bantuan binatang buas naga banjir hitam, mereka menjadi lebih menakutkan. Xian tercengang sejenak sebelum dia bisa berbicara lagi. Jadi, anggota klan naga banjir hitam dengan binatang naga banjir hitam dapat memiliki kekuatan yang lebih unggul daripada prajurit lainnya. Itu benar, Li Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jadi, kamu harus memikirkannya lagi. Nulang memiliki basis kultivasi di langit ketiga alam roh, dan dia juga memiliki binatang naga banjir hitam level 8. Bisakah kamu bayangkan betapa hebatnya kompetensinya yang sebenarnya? Xian terkejut. Jadi, Nulang bahkan lebih berbahaya daripada Qian dan Bosun.
Sulit untuk mengatakannya sebelum terlibat dalam pertarungan dengannya. Li Feng masih mengenakan raut wajah yang serius, merenung, lalu berbicara lagi. Saya pikir, jika Nulang bertarung dengan Qian dan Bosun, peluangnya untuk menang akan sedikit lebih tinggi. Alasan mengapa Cao Qiudao dan Yang Yitian tidak ingin memprovokasi suku laut bahkan ketika mereka berada di puncak kejayaan mereka adalah karena Nulang. Menurutmu, Nulang adalah prajurit terkuat baik di bawah laut maupun di lautan laut tak berujung, bukan? Orang-orang yang tinggal di dasar laut berpikir begitu. Tidak peduli apakah itu suku laut yang tinggal di dasar laut atau manusia yang tinggal di kota tandus, mereka semua berpikir bahwa Nulang adalah prajurit terbaik dengan ketenaran dan kompetensi yang nyata, dan Cao Qiudao dan Yang Yitian bukanlah tandingannya. Untungnya, suku laut tidak memiliki harta rahasia yang bagus. Kalau tidak, saya pikir bahkan orang-orang di laut akan menganggapnya sebagai prajurit terkuat di seluruh laut tak berujung, kata Li Feng. Wajah Xian sedikit berubah. Kakek buyutku benar-benar pemberani tahun itu. Dia berbicara lagi setelah lama terdiam. Karena dia berani memprovokasi orang seperti itu, saya pikir kakek buyutku memiliki nyali terbesar di laut tak berujung. Haha, tidak percaya kompetensinya yang sebenarnya ada di alam dewa sejati. Nulang benar-benar menakutkan. Tidak heran mengapa Yin Hui yang tidak patuh harus tunduk padanya. Tentu saja, jika Nulang menyuarakan pendapatnya, para anggota klan Hiu Perak, suku Naga, dan suku Kalajengking Air harus mematuhi kata-katanya. Semua anggota suku laut mengakui keberadaan Nulang sebagai jaminan kedamaian bagi suku laut. Selama Nulang tetap sehat, para prajurit laut tak berujung tidak akan memiliki keberanian untuk merencanakan apapun terhadap suku laut. Li Feng terkekeh sambil menatapnya. Sekarang kau tahu betapa kuatnya Nulang. Nanti, saat kau bertemu Nulang, kau harus bersikap baik. Dia bukan Bao Wen atau Bao Ke. Bahkan jika kau dapat menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai basis kultivasi alam roh, kau bukanlah tandingannya. Baiklah, aku akan lebih berhati-hati. Xian membelai hidungnya dan mengangguk dengan enggan. Sebelum mereka sampai di sini, dia sebenarnya tidak melebih-lebihkan Nulang, karena dia pikir dia akan memiliki kekuatan sekuat Qian atau Bosun. Namun, dari penjelasan Li Feng, dia tahu bahwa Nulang mungkin lebih berbahaya daripada dua lainnya. Ini membuatnya lebih berhati-hati. Sejak debutnya, prajurit terkuat yang pernah dia temui adalah Raja Iblis Qian. Di wilayah Laut Yuan Lou, ketika Qian menyerang, dia telah memperlihatkan kekuatannya yang mengesankan, yang membuat Xian mengingatnya untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang, ketika dia mengingat perbuatan Qian yang menggetarkan surga, dia masih merasa dingin di dalam, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia dapat meminjam semua energi, dia tidak dapat mengalahkan Qian. Karena pengakuannya yang jelas tentang hal ini, setelah dia memasuki alam langitnya, dan ketika api dingin es, api bumi, dan Dewa Roh Kudus semuanya telah pulih, dia masih tidak berani pergi ke wilayah Laut Huan Luo untuk menemukan Qian dan membalas dendam. Dia bukan orang yang impulsif. Jika dia tidak yakin tentang sesuatu, dia tidak akan melakukannya dengan gegabah. Dibandingkan dengan para prajurit puncak, dia masih kekurangan sesuatu, tetapi dia juga memiliki beberapa kelebihan. Semangat bela dirinya yang misterius. Semangat bela dirinya saat pertama kali memasuki dunia aneh ini memiliki kemampuan yang sangat besar, yang dapat meningkatkan kecepatannya untuk menembus kemacetan saat memasuki alam baru. Dia tahu apa yang kurang darinya sekarang adalah waktu dan latihan. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia bisa memasuki alam baru hanya dalam waktu singkat. Suatu hari, dia akan lebih kuat dari Qian, dan dia bisa menyelesaikan dendam itu. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Yah, Nulang benar-benar berbahaya. Jika kamu membantunya memurnikan harta langka kali ini, dia akan menjadi penguasa seluruh dunia. Li Feng tersenyum masam. Tidak ada yang tahu apakah Nulang akan tetap diam di bawah laut. Saat ini, situasi laut tak berujung terlalu rumit. Jika dia ingin mengaduk-aduk laut tak berujung, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Xian mengangkat alisnya. Ini juga masalah. Tidak hanya klan naga banjir hitam yang bisa hidup di bawah laut, jika ada tempat yang cocok di laut, mereka juga bisa tinggal di sana. Nulang memiliki posisi penguasa absolut di suku laut. Jika dia memiliki ambisi gelap terhadap laut tak berujung,
dia bisa langsung memimpin para jagoan suku laut untuk memasuki wilayah laut, mengambil kesempatan saat laut tak berujung sedang kacau. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi suku laut. Itu pernah terjadi sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa suku laut telah bersatu dan berperang besar dengan para prajurit laut tak berujung dalam upaya untuk mengambil wilayah laut di laut tak berujung ribuan tahun yang lalu. Meskipun mereka kalah dalam perang itu di bawah persatuan para prajurit manusia, mereka telah menyebabkan kerugian besar bagi pasukan elit para prajurit di laut tak berujung. Setelah perang itu, suku laut telah kembali ke dasar laut dan tinggal di sana selama beberapa ribu tahun tanpa memprovokasi orang-orang di laut lagi. Namun sekarang, suku laut memiliki karakter yang mengguncang bumi seperti Nulang, yang dapat membuat semua suku di bawah laut percaya padanya. Jika dia mengangkat tangannya dan merencanakan sesuatu untuk memanfaatkan situasi kacau di laut tak berujung demi keuntungan semua suku laut, Yin Hui, Lisa, dan Bao Ke akan bersedia pergi dan bertarung bersamanya. Lupakan saja, laut tak berujung sudah cukup kacau. Selain itu, tidak pasti suku laut akan menjadi kesengsaraan kita. Merenungkan sejenak, Xian menghibur dirinya sendiri. Di atas sana, kita punya Qian, Bosun, Cao Qiudao, dan Yang Yitian. Mungkin kakek buyutku akan segera kembali. Kita punya begitu banyak prajurit kuat di sana. Bahkan jika Nulang naik ke laut, sulit baginya untuk mengendalikan situasi. Paling-paling, dia hanya bisa membuat laut tak berujung semakin tidak teratur. Mendengar itu, Li Feng hanya bisa setuju dengannya. Mereka berbicara sepanjang jalan. Tidak lama setelah itu, mereka menunjukkan diri mereka di depan gunung berapi yang sudah punah. Anggota keluarga yang dari kota Tandus ingin bertemu dengan Patriark Nulang. Li Feng sedikit membungkuk lalu menaikkan suaranya. Seekor naga banjir hitam setinggi 30 meter muncul dari gunung berapi yang telah punah. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik besi hitam. Naga itu memiliki tanduk besar di kepalanya, dengan mata sebesar kepalan tangan, menyala dengan cahaya yang mengerikan. Naga banjir hitam itu adalah binatang tingkat 7. Setelah keluar dari gunung berapi yang telah punah, pupil merah raksasanya menatap Xian dan Li Feng dengan kejam. Di sana duduk seorang anggota alam langit dari klan naga banjir hitam di atas kepala naga banjir hitam itu. Dia berwujud manusia dengan tanduk hitam setinggi setengah meter di kepalanya. Pria berkulit gelap ini menatap kelompok Xian dengan dingin lalu mengejek, "Junior dari keluarga Yang, kualifikasi macam apa yang harus kalian minta untuk bertemu dengan patriark kita? Bahkan jika Kaisar Yang Tian datang ke sini sendiri, aku tidak yakin patriark kita ingin bertemu dengannya. Apa yang kalian andalkan untuk permintaan kalian? Tergantung pada api langitku." Xian menyeringai lalu mengulurkan lengannya. Api bumi meledak. Apinya berkedip-kedip secara mistis di dalam air. Air laut terus-menerus menguap tetapi apinya masih meningkat dalam keganasan, bahkan tidak terpengaruh sedikitpun oleh air. Mata lelaki dari klan naga banjir hitam itu berbinar. Bahkan Yin Hui dan Lisa tahu bahwa Nulang ingin memurnikan sesuatu. Sebagai anggota suku, tentu saja, dia tahu itu. Dasar laut tidak memiliki gunung api yang berapi-api. Karena Nulang mengkhawatirkan api yang berapi-api itu, dia benar-benar pemarah akhir-akhir ini. Karena dia telah gagal memurnikan berkali-kali, banyak anggota klan naga banjir hitam telah menerima pelajaran darinya. Melihat api yang berapi-api di telapak tangan Xian, lelaki ini tergerak. Dia kemudian mengubah sikapnya. Apakah itu api surga yang sebenarnya? Dia melihat api bumi di telapak tangan Xian dan membuka pikirannya untuk merasakan, dan akibatnya dia takut. Api surga adalah api yang paling misterius di dunia. Mereka memiliki kesadaran dan kehidupan mereka sendiri. Karena panasnya jauh lebih panas daripada api bumi, mereka adalah api terbaik untuk memurnikan harta karun. Seorang prajurit yang memiliki api cakrawala, jika dia mau, bisa menjadi pandai besi yang hebat, dan mendapatkan rasa hormat dari semua prajurit lainnya. Api bersuhu tinggi yang Xian pamerkan tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia berada ratusan meter jauhnya dari Xian, dia masih bisa merasa kering dan panas. Saya pikir Anda sudah punya jawabannya apakah itu api surga atau bukan. Xian dengan tenang mengambil api bumi dan menyeringai. Patriark Anda paling membutuhkan orang-orang seperti saya saat ini. Jika saya membantunya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memurnikan harta langka.
Ya, saya pikir Anda bisa pergi dan melapor sekarang, kan? Banyak anggota klan naga banjir hitam menyembul keluar dari gedung-gedung tajam satu demi satu, menatap Si Yan dengan wajah terkejut. Meskipun raut wajah Si Yan acuh tak acuh, dia terkejut di dalam. Ada sekitar 70 atau 80 anggota klan naga banjir hitam yang menampakkan diri dari gunung berapi yang telah punah, masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat besar. Yang terburuk dari mereka berada di alam bumi atau alam nirvana, sementara prajurit alam langit ada di mana-mana. Semua orang mengatakan bahwa klan naga banjir hitam adalah suku terkuat di antara suku-suku yang tinggal di dasar laut. Setiap anggota klan ini memiliki kekuatan yang luar biasa dengan basis kultivasi yang sangat baik. Reputasi mereka memang benar. Tentu, aku akan melapor sekarang. Pria itu tidak berani ragu lagi, menepuk naga banjir hitamnya lalu berubah menjadi cahaya hitam, terbang menjauh. Dari gunung berapi yang telah punah, orang-orang dari klan naga banjir hitam menatap Si Yan dan Li Feng dengan mata dingin, diam-diam menilai mereka. Kau Si Yan. Seorang pria klan naga banjir hitam kurus dengan wajah bopeng menatapnya sebentar lalu meninggikan suaranya untuk bertanya. Si Yan tersenyum dan mengangguk. Para anggota klan naga banjir hitam tampak terguncang saat cahaya di mata mereka semakin kuat. Selama waktu ini, di antara suku-suku yang tinggal di laut, reputasi Si Yan tersebar jauh dan luas. Dia telah menggunakan basis kultivasi alam langitnya untuk menyakiti Bao Wen dan membuat Bao Ke menyetujui identitasnya di kota Tandus. Bahkan Yin Hui dan Lisa setuju untuk tidak lagi mengganggu bisnis di kota Tandus. Saat dia mendapat persetujuan dari para pemimpin ketiga klan, namanya didorong ke posisi yang luar biasa. Semua anggota suku laut tahu bahwa selain Kaisar Yang Tian, keluarga yang memiliki pemuda terkemuka baru, yang bahkan lebih sombong daripada Kaisar Yang Tian, dengan anugerah alami yang lebih baik. Nama Si Yan telah menyebar kemana-mana di dasar laut. Mereka tidak menyangka bahwa pengunjung itu adalah anak ini. Para anggota klan naga banjir hitam terguncang saat mereka menilainya dalam diam untuk melihat fitur berbahaya apa yang dimilikinya. Li Feng merasa sangat tidak nyaman di bawah mata para anggota klan naga banjir hitam. Si Yan, kau harus berhati-hati. Meskipun reputasi Nulang tidak buruk, kau tetap harus waspada. Jika Nulang ingin menyerangmu setelah kau membantunya memurnikan harta karun, kurasa sulit bagimu untuk melarikan diri. Petik 2. Ya, aku akan berhati-hati. Karena Nulang adalah patriark klan naga banjir hitam, prajurit nomor 1 suku laut, ia memegang posisi tertinggi di mata para anggota suku laut. Orang-orang menilai Nulang baik dan tulus, dan ia tidak suka menipu atau jahat. Biasanya, perilakunya lugas dan jujur. Ia tidak akan melakukan hal yang tidak dapat diterima. Namun, ia tetap anggota suku laut. Para anggota suku laut selalu waspada terhadap para prajurit di laut. Jika Nulang menganggapnya sebagai bahaya masa depan bagi suku laut, ia akan membunuh Si Yan terlebih dahulu. Bukan tidak mungkin mencekik Si Yan saat ia masih dalam kandungan untuk menyelesaikan masalah besar bagi suku laut. Juga, jika Nulang benar-benar melakukan itu, para anggota suku laut tidak akan pernah menyebarkan hal-hal buruk tentangnya. Yah, singkatnya, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Aku khawatir Nulang akan melakukan itu. Li Feng khawatir. Tahun itu, kepala keluarga kita datang ke sini dan menciptakan situasi yang intens dengan Nulang. Aku khawatir Nulang masih menyimpan dendam itu. Jangan memprovokasi dia. Selesaikan saja semuanya dan pergi. Aku tahu bagaimana melakukannya. Tidak ada yang berani, tidak ada yang didapat. Tetap saja, aku perlu mengambil sedikit risiko di sini. Orang dari klan naga banjir hitam yang baru saja pergi kembali dengan cepat. Dia memberi isyarat kepada Si Yan untuk mengikutinya. Jangan memasuki klan naga banjir hitam, tetaplah di luar sana. Si Yan memberitahu Li Feng dan melangkah masuk ke wilayah klan naga banjir hitam. Di bawah bimbingan orang dari klan naga banjir hitam, ia terbang ke celah gunung berapi yang telah punah tempat Nulang tinggal. Gunung berapi yang sudah punah meluncur satu persatu di bawah tubuhnya. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang mengesankan yang membuat orang takut. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan, Si Yan tahu bahwa akan ada binatang naga banjir hitam yang tidak aktif di dalam gunung berapi itu. Hanya binatang iblis raksasa seperti naga banjir hitam yang dapat memancarkan aura yang luar biasa seperti itu.
Setidaknya ada 10 naga banjir hitam yang berdiri di gunung berapi yang sudah punah di bawahnya. Yang terburuk dari mereka adalah naga banjir hitam tingkat 6. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat 7. Naga banjir hitam tingkat 7 jauh lebih kuat daripada prajurit alam langit manusia. Terutama ketika mereka berada di dalam air, mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan arus air. Mulut tajam dengan kekuatan kasar, mereka adalah binatang paling tangguh di dasar laut. Setelah merasakan beberapa saat, Xian ketakutan karena dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang klan naga banjir hitam. Kekuatan klan ini lebih menakutkan daripada keluarga Chao atau istana roh bela diri di laut tak berujung. Selain itu, ada suku-suku lain di bawah laut seperti klan Hiu Perak, suku Kalajengking Air, dan suku Naga. Begitu mereka keluar dari air dan melancarkan serangan terhadap para prajurit manusia, hasil dari perang ini dapat terlihat bahkan sebelum dimulai. Tiba-tiba, dia khawatir apakah keputusannya untuk membantu Nulang memurnikan harta karun adalah langkah yang tepat. Kita di sini. Patriark memintamu untuk pergi ke sana sendirian. Pria dari klan naga banjir hitam membawa Xian ke kerucut gunung berapi yang sudah punah, menunjuk ke bawah untuk memberi isyarat agar Xian turun dan menemui Nulang sendirian. Terima kasih. Mengesampingkan kekhawatiran dalam benaknya, Xian menahan napas dan memusatkan pikirannya, waspada sambil perlahan-lahan menuruni jalan gunung. Sekitar 15 menit kemudian, dia mendarat di kaki gunung berapi yang sudah punah. Tanpa diduga, area ini menyala terang. Kristal-kristal bersinar yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di lereng gunung untuk menerangi area tersebut. Kristal-kristal itu bahkan dapat menerangi area tergelap di gunung ini. Di tengah-tengah area tersebut terdapat kolam magma besar yang membara. Namun, tidak ada magma, tetapi tumpukan kristal api merah di dalamnya. Kristal api merah adalah biji yang paling panas. Dengan dorongan energi, ia dapat menyemburkan api yang menyala-nyala. Setiap bagian dari kristal api merah dapat menyediakan sejumlah besar energi dari api. Banyak kristal api merah memenuhi kolam magma. Meskipun tidak ada dorongan energi apapun, kristal-kristal itu hanya memancarkan cahaya merah yang panas. Di samping kolam magma terdapat berbagai macam bahan untuk memurnikan harta karun. Ada beberapa berlian, besi dingin, pasir emas mengalir, dan giok bintang. Xian terkejut pada pandangan pertama. Ada banyak bahan untuk memurnikan harta karun, dan semuanya sangat berharga. Mereka ditumpuk di sekitar kolam magma. Beberapa di antaranya sangat langka sehingga bahkan keluarga yang tidak dapat mengumpulkannya. Para pejuang alam langit lainnya bisa menjadi gila melihat bahan-bahan itu. Bahkan di laut tak berujung, ada banyak bahan yang hanya dapat mereka lihat secara kebetulan sekali dalam ratusan tahun. Bahan-bahan itu memenuhi kolam, dan di bawah cahaya kristal yang cemerlang, memantulkan halo yang menawan. Pendahulu Nulang memang memiliki banyak bahan mentah. Kamu telah menyimpan banyak bahan seperti ini, aku ingin tahu harta karun langka dan mengguncang bumi seperti apa yang ingin kamu perbaiki. Xian menarik napas dalam-dalam sambil mengamati di sana-sini, tersenyum dan berkata. Nulang belum menunjukkan dirinya. Namun, Xian tahu bahwa Nulang ada di sini, tetapi dia telah menyembunyikan auranya untuk menyembunyikan keberadaannya. Ini membuat Xian tidak dapat menemukannya. Karena dia telah tiba di kaki gunung, bahkan jika dia tidak melihat Nulang, dia dapat merasakan seseorang mengawasinya. Saat dia mengamati bahan-bahan pemurnian, Nulang seharusnya tinggal di suatu tempat secara diam-diam, mengamati setiap gerakannya untuk menebak wilayah dan karakteristiknya. Nak, nyalimu besar, beraninya kau datang ke sini sendirian, apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Suara kasar datang dari kaki gunung lalu bergema tanpa henti di antara dinding-dinding berbatu, menghancurkan beberapa bongkahan batu. Xian hanya bisa merasakan suara gemuruh di telinganya. Suara itu bahkan telah memasuki otaknya dan memengaruhi laut kesadarannya, karena tiba-tiba terguncang. Pikirannya menggigil. Dia segera mengambil kesadaran jiwanya untuk memastikan bahwa itu tidak akan terpengaruh. 5 iblis yang tidak aktif di laut kesadaran tampak gemetar karena suara ini sebelum mereka perlahan-lahan bisa tenang. Di daerah rawa tanah eksotis itu, 5 iblis telah melahap banyak roh hampa. Sejak saat itu, mereka mulai berevolusi. Proses ini telah dimulai sejak lama. Namun, tampaknya belum selesai.
Xian sedikit kecewa karena dia mendapati 5 iblis tidak terbangun. Apa yang harus kutakuti? Xian tersenyum, melihat kristal api merah di kolam magma. Dengan moralitas pendahulu Nulang, kau tidak akan mengambil tindakan terhadap junior sepertiku. Terlebih lagi, aku datang dengan niat baik kali ini. Kurasa pendahulu Nulang seharusnya memperlakukanku dengan baik. Nak, apakah kau benar-benar memiliki api surga? Suara Nulang terdengar lagi. Jika aku tidak memiliki api surga, aku pasti tidak akan berani datang ke sini. Dia mengulurkan tangannya, dan api bumi meledak. Saat api yang membara keluar, kristal api merah di kolam magma menyala, melepaskan api yang ganas ke langit, api segera menyelimuti seluruh kaki gunung. Ketika kristal api merah bertemu dengan energi api yang membara, mereka dapat menyala lebih terang. Sebagai jenis api surga, api bumi dapat memicu potensi kristal api merah. Suhu di kaki gunung telah meroket ke tingkat yang ekstrim hanya dalam sekejap. Itu benar-benar api surga, Nulang berteriak, menunjukkan dirinya dan tiba di depan Xian. Dia adalah seorang pria parubaya, tingginya sekitar 2 meter. Pria itu berkulit gelap dan berwajah tampan, disertai cahaya suci yang terpancar dari matanya. Dia tidak marah tetapi tetap tampak penuh wibawa. Dia mendatangi Xian, menatapnya dan bertanya, apakah kamu Xian? Ya, tidak buruk, Nulang mengangguk lalu mendengus, kamu bisa mengalahkan saudara Bao Wen dan Bao Ke dengan basis kultivasi alam langitmu. Tampaknya keluarga yang memiliki prajurit berbahaya lainnya. Kaisar Yang Tian memiliki takdir yang baik bahwa dia memiliki bocah sepertimu untuk mengisi tempatnya saat dia dikurung di daerah iblis. Xian tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kamu datang ke sini untuk membantuku memurnikan harta karun, yang akan membuatku menyetujui posisi penguasa keluarga yang di kota Tandus, kan? Ya, itu bukan masalah besar. Selama kamu bisa menyenangkanku, aku bisa menjanjikan itu padamu. Terima kasih. Aku tidak suka orang-orang mengawasiku saat aku memurnikan harta karun. Kamu beritahu api surgamu, dan kemudian aku akan memenjarakanmu untuk sementara waktu. Wajahnya sedikit berubah, tetapi akhirnya, Xian setuju, baiklah. Kemudian, dia menghubungi api bumi, memintanya untuk memperhatikan Nulang dan membantunya memurnikan harta karun. Api bumi menjawab bahwa dia mengerti masalahnya. Saat Nulang melihat api surga melayang di atas kristal api merah, melepaskan api yang membara, dia tiba-tiba menyambarnya. Lingkaran gelap beriak keluar dari atas dan menutupi Xian dalam sekejap. Di dalam cangkang cahaya gelap, Xian tidak bisa melihat apapun di luar sana, dan kesadaran jiwanya tidak bisa melihat melalui cahaya gelap itu. Rasanya seperti dia sedang ditahan di penjara yang gelap gulita. Penglihatannya, indera pendengaran dan peraba, dan kesadaran jiwanya semuanya tertutup. Hanya dengan gerakan pertamanya, prajurit langit ketiga alam roh itu bisa menakuti Xian. Sekarang dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi karakter di level seperti itu saat ini. Bagaimanapun, dia mengira Nulang akan mengurungnya sebelum dia datang ke sini, jadi dia tidak terkejut. Tetap berada di dalam lingkaran hitam ini, dia duduk bersila, memusatkan pikirannya dan membiarkan pikirannya tenggelam ke dalam lingkaran kenangan. Itu adalah seluruh pengalaman hidup seorang pandai besi tingkat roh. Selama waktu ini, setiap kali dia punya waktu luang, dia akan menenggelamkan pikirannya ke dalamnya, mencoba yang terbaik untuk memahami metode pemurnian. Aliran pikiran bergerak di sana, memproyeksikan beberapa adegan dari proses pemurnian yang berharga. Dia membuat kemajuan dengan tenang, karena dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang metode dan teknik pemurnian harta karun hari demi hari. Waktu berlalu dengan cepat, tidak diketahui berapa lama dia berada di sana. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa lingkaran gelap yang menyelimutinya telah menghilang. Cahaya bersinar lagi. Xian membuka matanya dan melihat ke depan. Ia menemukan bahwa semua kristal api merah di dalam kolam magma telah terbakar menjadi abu. Api surga yang bergoyang di atas kolam magma mengirimkan pesan kepadanya. Ia telah menyempurnakan Trisula dengan melelehkan logam mulia dan biji. Meskipun ia tidak menggunakan formasi atau mantra apapun, itu merepotkan. Senjata seperti itu sangat luar biasa. Xian mengangguk sedikit. Api bumi berubah menjadi sekumpulan api dan menghilang ke dalam cincin pembuluh darah. Ia mengendus beberapa tanda lalu mengalihkan pandangannya ke Nulang,
yang sedang duduk di atas kolam magma. Ia tersenyum, "Selamat." Nulang mencibirkan bibirnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah. Klan naga banjir hitam tidak akan mengganggu bisnis di kota Tandus. Semua tetap sama." Pendahulu Nulang, Xian menarik napas dalam-dalam, tidak pergi tetapi tersenyum dan bertanya, "Saat ini, laut tak berujung sedang kacau balau. Penghuni kegelapan dan penghuni iblis berkeliaran di wilayah laut Yuan Luo dan Kiara, bertempur melawan prajurit manusia laut tak berujung. Situasi saat ini tidak lebih dari jalan buntu. Apa pendapatmu tentang ini? Apa pentingnya bagiku?" Nulang menatapnya dengan angkuh dan menjawabnya dengan tidak sabar. "Menurutmu siapa yang akan menang pada akhirnya? Penghuni kegelapan, penghuni iblis atau para prajurit laut tak berujung?" "Xian, sabar. Basis kultivasimu sangat bagus, dan visimu luas. Kurasa kau akan memiliki analisis menyeluruh tentang kasus ini. Maukah kau membaginya denganku? Aku tidak peduli siapa yang akan menang. Selama mereka tidak akan mengaduk dasar lautku, aku tidak peduli." Nulang mendengus. Seolah-olah dia tidak tertarik dengan kegiatan di atas laut, dia menatap Xian dengan dingin. "Nak, kau sudah menyelidiki. Apa yang kau inginkan? Kau berniat untuk naik ke sana?" Xian menggelapkan wajahnya dan bertanya dengan dingin. Cahaya menyala dan menghilang di mata Nulang. Dia mencibir, menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apapun. "Jika aku jadi kau, saat Endless dalam kekacauan, aku tidak akan puas dengan nasibku di dasar laut." Xian berkata, "Aku akan terus memantau situasi di sana, dan menunggu kesempatan terbaik datang. Ketika kedua harimau saling menggigit, aku bisa melancarkan seranganku, atau aku bisa selalu bergabung dengan satu pihak dan menghancurkan pihak lain untuk mengambil alih." Cahaya kejam menyala dari mata Nulang. "Dasar bocah nakal, apakah kau pikir aku akan melakukan itu?" Sambil menggelengkan kepalanya, Xian berkata, "Aku tidak tahu. Tapi jika aku jadi kamu, aku tidak bisa menenangkan pikiranku dengan situasi saat ini. Bagaimanapun, laut tak berujung masih sangat kacau, sementara dasar lautnya tetap damai. Karena kesempatan sekali dalam bulan biru ada di depanmu, kalau aku jadi kamu, pikiranku pasti akan tergerak." Nulang tetap tenang, tidak mengatakan apapun. "Selamat tinggal," Xian mengepalkan tinjunya, menyapanya, "Jika kau ingin bergabung dengan pihak manapun, kuharap kau akan mempertimbangkan keluarga Yang. Saat ini, meskipun kami masih lemah, kupikir kau akan segera melihat kemampuan keluarga yang sebenarnya." Kemudian, dia pergi mengikuti jalan yang telah ditempuhnya tanpa menunggu jawaban Nulang. Mata Nulang memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan, menatap dingin ke arah Xian yang mulai menghilang. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Anak ini punya nyali besar dan ambisi besar. Sayangnya, kekuatannya masih kecil. Jika Kaisar Yang Tian datang sendiri, aku akan tetap mempertimbangkannya, tetapi kau tidak memenuhi syarat, nak. Tentu saja, Xian tidak dapat mendengar kata-katanya. 3 prajurit alam roh dari klan naga banjir hitam keluar dari kegelapan. Mereka melihat Xian menghilang dengan wajah tercengang. "Patriark, anak ini memang punya nyali besar. Dia berani datang ke sini sendirian dan bahkan menyelidiki kita untuk meminta bergabung dengan kita. Nantinya, dia akan menjadi tokoh di laut tak berujung. Mungkin dia bisa seperti Cao Qiyudao dan Kaisar Yang Tian, yang bisa memerintah wilayahnya sendiri dengan kekuatan." Seorang pria gemuk dari klan naga banjir hitam merenung dan berkata. Nulang mengangguk. Dia punya rencana yang liar, dan dia tampaknya tidak peduli dengan yang lain. Dia tidak menghormati aturan atau peduli dengan ras. Anak ini tidak takut menerima hinaan dari orang lain ketika dia mengusulkan untuk bergabung dengan suku laut. Di mata orang-orang di laut, orang-orang yang bergabung dengan ras lain adalah orang-orang yang berani melakukan hal-hal kejam. Aku tidak menyangka dia punya pikiran ini dan datang ke sini sendiri. Aku terkejut. Ketika Kaisar Yang Tian menemuimu tahun itu, kau ingin bergabung dengan keluarga Yang dan merencanakan sesuatu menuju laut tak berujung. Kaisar Yang Tian telah menolak usulanmu. Ia berkata bahwa kedua ras itu tidak bisa akur dan mereka tidak bisa hidup di wilayah laut yang sama. Kaisar Yang Tian rasis. Ia percaya bahwa selain manusia, ras lain semuanya adalah alien, dan mereka tidak layak hidup bersama manusia. Pria pendek dan gemuk dari klan naga banjir hitam itu mengernyitkan alisnya saat ia mendengus.
Kaisar Yang Tian sangat keras kepala ketika ia berkata bahwa, selama ia masih berada di Laut Tak Berujung, suku laut tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan dasar laut dan mencari nafkah di laut. Sekarang setelah ia dikurung di wilayah iblis, ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dan, keluarga yang tiba-tiba memiliki seorang bocah nakal yang tidak peduli dengan akal sehat. Aneh, namun, sangat disayangkan bahwa ia bukan kepala keluarga yang basis kultivasinya juga lemah. Jika tidak, patriark kita dapat mempertimbangkan bisnis ini. Benar, kata seorang prajurit alam roh dari klan naga banjir hitam lainnya. Umat manusia tidak menginginkan kita. Mereka pikir kita harus tinggal di dasar laut. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa suku laut memiliki banyak suku. Faktanya, kita juga mengincar tanah-tanah yang kaya di laut dan kita memang ingin tinggal di sana. Tidak peduli itu Cao Qiudao, Yang Yi Tian atau para pemimpin pasukan lain, mereka semua terpengaruh oleh prasangka ini. Mereka semua menganggap suku laut kita sebagai alien, jadi sulit bagi mereka untuk berteman dengan kita. Anak ini memang istimewa. Nulang merenung lalu berkata, sayang sekali wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi. Sementara itu, keluarga yang tidak sekuat dulu. Kita abaikan saja dia. Patriark, dia berkata bahwa keluarga yang akan kembali ke Laut Tak Berujung. Kurasa ada beberapa informasi yang belum kita ketahui. Ya, bocah ini memang sombong, jadi mungkin dia punya bala bantuan. Apakah Kaisar Yang Tian lolos dari pengekangannya di daerah iblis? Pupil mata Nulang mengecil. Ia mengerutkan kening. Mengapa kita harus begitu peduli pada mereka? Tetaplah di sini, dan kita tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Tunggu sampai mereka semua terlibat dalam perang dan kemudian kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Meskipun nenek moyang kita tidak bisa mencapai hal besar dalam hidup mereka, mungkin kita bisa. 3 prajurit kuat lainnya juga tersulut, saat mata mereka berbinar. Suku laut tidak akan puas dengan nasib mereka. Sepertinya kita harus segera membuat keputusan. Setelah Xian keluar dari klan naga banjir hitam, ia menatap Li Feng dengan wajah kaku dan berkata, Nulang memiliki ambisi besar. Ia pasti tidak ingin tinggal di dasar laut dan menonton kesenangan. Ia menunggu kesempatan untuk membawa prajurit kuat dari suku laut untuk menyerang Laut Tak Berujung. Mungkin ia menunggu kedua belah pihak terlibat dalam perang, kata Li Feng. Mungkin, Xian memasang wajah serius, melihat wilayah klan naga banjir hitam, lalu mendesah. Klan naga banjir hitam benar-benar menakutkan. Ditambah dengan suku Kalajengking Air, klan hiu perak, dan suku naga, pasukan ini tidak lebih lemah dari penghuni kegelapan atau penghuni iblis. Mereka bahkan memiliki lebih banyak keuntungan daripada penghuni kegelapan dan penghuni iblis. Mereka dapat menyerang atau mundur dengan mudah. Jika situasinya tidak berjalan sesuai rencana, mereka selalu dapat bersembunyi di dasar laut. Sulit bagi kita untuk menghadapi mereka di bawah laut. Sepertinya situasi Laut Tak Berujung semakin rumit. Li Feng tersenyum masam. Kita tidak bisa tinggal di dasar laut terlalu lama. Informasi yang dikirim ke kota tandus terlalu lambat. Kita hampir terisolasi, dan kita tidak bisa memahami situasi Laut Tak Berujung secepat yang kita inginkan. Xian merenung sejenak lalu berbicara lagi dengan wajah serius. Kita harus kembali ke Laut Tak Berujung lebih awal. Biarkan beberapa orang tinggal di kota tandus untuk mengendalikan tempat itu. Hanya jika kita pergi ke Laut Tak Berujung, kita bisa memiliki kesempatan untuk berbicara dengan anggota daerah iblis. Aku tidak bisa membuat keputusan ini, Li Feng menggelengkan kepalanya. Aku akan berbicara dengan paman besar. 3 hari kemudian, Xian kembali ke kota tandus. Ketika dia melihat Yang Zuo, dia langsung berkata, kita tidak bisa selalu tinggal di kota tandus. Kita harus keluar. Kenapa? Nulang punya rencana gila untuk menyerang Laut Tak Berujung. Dia menunggu kesempatan bagus. Kalau kita tidak bisa bergabung dengan Nulang, kita hanya bisa menyebarkan berita ini secepatnya. Nanti, beberapa orang akan memperhatikannya. Hal yang paling menakutkan, masih akan terjadi. Wajah Yang Zuo menjadi gelap dan menegang. Dia mengembuskan napas dingin lalu menggelengkan kepalanya. Suku laut selalu memiliki ambisi gelap terhadap Laut Tak Berujung. Namun, para prajurit di atas Laut Tak Berujung selalu berjaga-jaga terhadap mereka. Selain itu, berkat Cao Qiudao, Yang Yi Tian,
dan kakek buyutmu, suku laut belum melakukan apapun. Namun saat ini, karena laut tak berujung sedang kacau, Nulang telah melihat kesempatan sekali seumur hidup. Tentu saja, dia akan mencoba mengacaukan semuanya. Paman besar, kamu sudah tahu bahwa suku laut tidak akan puas dengan nasib mereka, kan? Tentu saja, mereka tidak akan puas dengan nasib mereka. Wajah Yang Zuo serius. Ribuan tahun yang lalu, suku laut telah mengambil tindakan, tetapi berhenti setelah kekalahan besar itu. Itu adalah pelajaran yang besar dan menyakitkan bagi mereka. Itu membuat mereka tahu harga besar yang harus dibayar untuk mencapai tanah di atas laut. Setelah pertempuran itu, lebih dari separuh pasukan elit suku laut kalah. Beberapa suku kecil bahkan punah. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mundur sepenuhnya. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi mereka tidak memberontak sekalipun. Tetapi sekarang berbeda. Ya, sekarang berbeda. Penghuni kegelapan dan penghuni iblis telah datang ke laut tak berujung, dan kakek buyutmu dipenjara di daerah iblis. Saat ini, jika suku laut memiliki ambisi, mereka akan mencoba memenuhi tujuan yang telah ditetapkan leluhur mereka ribuan tahun yang lalu. Yang Zuo mendesah dengan enggan. Itu tren umum. Sepertinya tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan suku laut. Jadi, jika kita terus tinggal di kota tandus, itu sama sekali tidak baik. Hah, aku akan mengaturnya seperti ini. Di waktu mendatang, keluarga yang akan bangkit kembali. Kita akan meninggalkan sebagian di dasar laut, dan yang lainnya akan naik ke laut dalam kelompok. Xia Qingho segera mengirim utusan ke sini. Ia berkata bahwa jika keluarga yang datang ke laut, kita dapat meminta bantuan dari keluarga Xia. Saat ini, Xia Qingho adalah penguasa sebagian laut tak berujung. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan mereka, bahkan jika kita harus berurusan dengan istana roh bela diri atau tanah suci Penglai, kita masih punya waktu untuk menyelesaikan perselisihan. Yang Zuo berpikir sejenak lalu berbicara kepadanya, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu harus beristirahat selama beberapa hari. Aku akan mengatur ini. Lalu, kita akan kembali ke laut tak berujung. Bagus. Xian pergi ke brankas. Melihat tumpukan material yang bersinar di depannya, dia tiba-tiba merasa enggan dan lelah. Meskipun dia telah berkembang pesat dalam kultivasi, dia masih jauh di belakang para pejuang kuat seperti Cao Qiu Dao atau Yang Yi Tian. Qian, Bo Sun, dan para Raja Yama semuanya adalah prajurit yang mengguncang bumi. Saat ini, dia tidak bisa bertarung dengan mereka. Dan sekarang datanglah Nulang, seorang prajurit yang ambisius dan sangat kuat. Di hadapan mereka, dia bisa melihat kekuatannya jauh lebih lemah. Aku harus mencapai level yang lebih tinggi secepat mungkin. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia duduk dengan rapi di brankas dan mulai berpikir tentang cara meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Namun, sulit bagi prajurit manapun di alam langit untuk berkembang lebih pesat. Setiap kali basis kultivasi melonjak, itu membutuhkan ki mendalam yang melimpah dan kilatan kesadaran akan alam tersebut. Dia tidak perlu khawatir tentang ki mendalam. Dengan semangat bela diri yang misterius, mudah untuk memiliki lebih banyak ki mendalam. Membunuh lebih banyak orang, dan menyerap energi negatif dari medan perang yang paling ganas, mudah untuk mendapatkan lebih banyak ki mendalam. Namun, tidak ada cara untuk mendapatkan kesadaran tentang alam tersebut. Dia harus mengalami dan mengamati kekuatan bumi dan langit untuk memiliki kesempatan memahami dengan baik fitur mistis dari esensi terdalam di sana. Tidak ada yang bisa membantunya dengan persyaratan ini. Jika dia tidak dapat memahami alamnya, tidak peduli seberapa banyak ki mendalam yang dapat dia kumpulkan, itu tidak berguna, dan tidak dapat membantunya untuk meningkatkan kekuatannya. Xian mengerutkan kening, melihat bahan-bahan kultivasi di tanah dan dua cincin di jarinya. Cahaya berkilauan dari matanya saat pikirannya berkedip cepat. Dia menatap cincin pembuluh darah. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah. Sudah lama sejak terakhir kali dia menyerang dinding kekuatan di dalam cincin pembuluh darah. Cara untuk menggunakan dua kekuatan paling jahat dan eksentrik adalah amukan dan segel hidup dan mati. Dia mendapatkannya dari cincin pembuluh darah saat dia menerobos alam baru. Ketika kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang dinding di dalam cincin pembuluh darah, itu bisa berhasil. Saat ini, dia benar-benar telah memasuki alam langit,
yang berarti basis kultivasinya tidak buruk. Sudah waktunya untuk menyerang cincin pembuluh darah lagi. Setelah mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu. Dia menenangkan pikirannya dan kemudian mulai mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh. Ki mendalam di pohon kuno Ki di perut bagian bawahnya didesak, bergerak cepat di pembuluh darah dan tendonnya. Kemanapun Ki mendalam mengalir di bawah dorongannya, ia menyatukan energi organ itu untuk bercampur dengannya dan membantunya meningkatkan kekuatannya. Secara bertahap, Ki mendalam seperti aliran deras yang mengalir di tubuhnya. Ia merasakan sakit di meridiannya, karena ia bisa merasakan Ki mendalamnya berakselerasi ke tingkat yang menakutkan. Fokus penuh. Ki-nya mengembun menjadi sekumpulan sinar cahaya, membimbing energi yang sangat besar di tubuhnya untuk berubah menjadi kolom cahaya yang ganas, membentur keras dinding energi di dalam cincin pembuluh darah. Berdebar, gema aneh bergema dari penghalang energi di dalam cincin pembuluh darah. Tampaknya ada lapisan atau membran yang telah ditusuk. Arus listrik memori aneh menyerbu keluar, membanjiri otaknya. Lingkaran merah dari Blood Vein Ring menutupi seluruh kubah. Adegan aneh dan samar diproyeksikan di dalam lingkaran merah. Itu adalah suatu area di dasar laut, ditutupi dengan tulang-tulang binatang buas. Air laut 5 warna bergemuruh. Kerangka binatang buas di sana semuanya puluhan meter tingginya, bahkan lebih tinggi dari bangunan utama keluarga Yang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kerangka binatang buas raksasa seperti itu. Bahkan Black Float Dragon yang dia lihat di Black Float Dragon Clan satu tingkat lebih kecil dari binatang buas dalam adegan ini. Ada kerangka naga setinggi 300 meter. Tulang-tulangnya banyak, dan padat seperti gunung kecil. Ini benar-benar mengerikan untuk ditonton oleh orang-orang biasa. Lingkaran aneh berkelap-kelip di dalam kerangka besar itu. Dalam lingkaran samar itu, dia bisa melihat peti mati. Tubuh gelap Lao Luo, salah satu dari Bloodthirsty Eight Entourage, sebuah pikiran yang menggetarkan keluar, membanjiri otaknya. Dari Blood Vein Ring, arus listrik memori aneh telah menyergapnya, tanpa henti mengirimkannya pikiran-pikiran bersama dengan adegan-adegan yang muncul di Blood Vein Ring. Arus listrik memori aneh itu tampaknya memiliki hubungan dekat dengan adegan yang diproyeksikan di Blood Vein Ring. Saat Blood Vein Ring terus berkedip, arus listrik itu secara bertahap melepaskan deskripsi ajaib dari adegan-adegan ini. Tubuh gelap Lao Luo, Xian berubah warna, menyaksikan adegan itu dengan wajah tercengang. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi saat dia menatap kerangka naga setinggi 300 meter dan peti mati yang tergeletak di dalamnya. Kuburan naga kuno yang mulia, salah satu dari 8 rombongan Bloodthirsty, tubuh gelap Lao Luo. Pikiran di kepalanya menggambarkan adegan itu sekali lagi. Cahaya besar dari Blood Vein Ring mulai berhenti, dan adegan-adegan di dalam lingkaran merahnya memudar. Semuanya kembali ke keadaan normal. Cahaya aneh itu berkilauan di Blood Vein Ring untuk beberapa saat dan kemudian berhenti. Cincin pembuluh darah menjadi normal. Gelombang energi yang mengejutkan itu sangat kuat. Api dingin es mengirimkan pesan kepadanya dari cincin pembuluh darah. Kelihatannya seperti kerangka naga purbakala yang agung dalam adegan itu. Apa yang terjadi? Naga purbakala telah menghilang sejak lama, bukan? Cincin jenis apa yang kamu gunakan? Naga purbakala yang agung. Xian terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu mengenal naga purbakala yang agung? Ya, naga luhur purbakala adalah keluarga kerajaan suku naga di zaman dahulu. Karena naga banjir hitam adalah sejenis binatang naga, menurut legenda, mereka adalah keturunan naga luhur purbakala. Di zaman dahulu, ukuran naga luhur purbakala luar biasa besar, seperti ratusan meter. Mereka sangat kuat, para bangsawan suku naga. Setiap naga luhur sangat perkasa, karena mereka memiliki basis kultivasi seorang prajurit alam roh. Naga luhur ekstrim dapat memiliki kompetensi seorang prajurit alam dewa sejati. Saya mendengar bahwa naga luhur di zaman dahulu adalah penguasa wilayah Laut Grace Mainland. Mereka bahkan menempati banyak gua atau sungai besar di daratan di atas laut. Di masa kemakmuran mereka, kompetensi keseluruhan mereka dapat dibandingkan dengan suku asing kuat lainnya. Kemudian, dalam perang besar antar suku, suku naga luhur disegel di beberapa daerah. Semuanya layu, dan tak seorang pun pernah melihat mereka sejak saat itu. Ada lagi yang kau ketahui tentang naga luhur. Aku bukan manusia.
Selama zaman purbakala, aku masih tertidur jauh di dalam gletser. Aku tidak tahu banyak tentang kejadian selama periode itu. Namun, pada saat itu, naga luhur benar-benar suku yang tiran. Mereka adalah bangsawan dari suku naga. Aku juga mendengar bahwa mereka telah menguasai sebagian besar binatang buas. Sangat kuat, pasti. Raut wajah Xian sedikit berubah, saat gambar yang baru saja dilihatnya muncul di benaknya. Tubuh gelap Lao Luo, apa itu? Lao Luo adalah salah satu dari rombongan 8 Bloodthirsty. Apa itu Bloodthirsty? Rupanya, rombongan 8 adalah kelompok yang terdiri dari 8 pelayan. Karena Lao Luo adalah salah satu dari mereka, apakah ada 7 lagi? Apakah Bloodthirsty sesuatu itu adalah master sebelumnya dari cincin pembuluh darah? Jika demikian, apa alam kultivasi dari 8 pelayan ini? Tubuh gelap, apakah itu hanya kloning Lao Luo, seperti kloning tulang putih dari Raja Iblis Bosun? Jika Lao Luo adalah tubuh gelap yang tersembunyi di dalam peti mati di bawah kerangka naga agung purbakala, apakah tubuhnya masih berguna di peti mati itu? Kecurigaan terus muncul di kepalanya, membuat Xian bingung. Karena dia memiliki cincin pembuluh darah, dia selalu memperhatikannya. Namun, tampaknya, dia tidak dapat mengetahui fitur-fitur halus dari cincin itu. Karena cincin pembuluh darah dapat menyimpan makhluk dengan kehidupan misterius seperti api dingin, Dewa Roh Kudus, api bumi, Raja Serangga Iblis, dan ulat sutra emas yang memakan, itu jauh lebih misterius daripada cincin penyimpanan apapun. Pedang mistis raksasa itu juga terkait dengan cincin pembuluh darah. Pedang itu dapat menghancurkan pertahanan terkeras dengan energi jahatnya yang berfluktuasi luar biasa. Sepertinya itu adalah harta karun tingkat suci. Segala macam tanda membuktikan bahwa cincin pembuluh darah ini jelas merupakan sesuatu yang sangat misterius. Mungkin, cincin itu memang ada hubungannya dengan Bloodthirsty. Ada klon pelayan Bloodthirsty yang tersembunyi di bawah kerangka naga mulia, dan naga mulia dari suku naga hidup di zaman kuno. Benarkah Bloodthirsty berasal dari zaman kuno? Butuh waktu setengah hari baginya untuk tidak mengetahui alasannya. Dia hanya merasa bahwa setiap detail yang terkait dengannya meragukan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xian benar-benar bingung. Dia tidak ingin memikirkannya lebih lanjut, keluar dari brankas dan menemukan Yang Zuo. Paman besar, apakah kamu tahu kuburan naga mulia kuno di dasar laut? Yang Zuo berubah warna, gemetar. Dia bertanya kepada Xian dengan takut, bagaimana kamu tahu tentang makam naga mulia kuno? Apakah Nulang memberitahumu itu? Bukan Nulang, aku mendapatkannya dari Ice Cold Flame. Ada sesuatu yang aku butuhkan di makam naga agung purbakala. Aku ingin pergi dan melihatnya. Tidak boleh. Tiba-tiba, Yang Zuo memucat sambil menggelengkan kepalanya terus-menerus. Sama sekali tidak boleh melakukan itu. Makam naga agung purbakala adalah area terlarang di dasar laut. Selama ribuan tahun, tidak ada prajurit suku laut yang pernah keluar hidup-hidup dari sana. Dalam legenda, ada harta karun yang dikumpulkan oleh naga agung di area terlarang itu. Tempat itu telah menarik banyak jagoan dari suku laut, tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar dapat menemukannya. Sejauh yang aku tahu, semuanya telah mengubur tubuh mereka di makam naga. Apakah itu tempat yang aneh? Kurasa Nulang ingin menyakitimu ketika dia memberitahumu tentang makam naga agung purbakala. Yang Zuo memasang wajah serius dan berkata dengan nada rendah. Singkatnya, kamu tidak boleh pergi ke sana. Jangankan basis kultivasi alam langitmu, bahkan para prajurit alam dewa tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Nulang memiliki basis kultivasi di langit ketiga alam roh, tetapi dia tidak berani mengintip ke tempat itu. Raut wajah Xian berubah. Mengapa kamu ingin pergi ke sana? Ada sesuatu yang penting bagiku. Aku ingin pergi ke sana. Jangan pergi, dan jangan pernah menyebutkan ini lagi. Yang Zuo terus menggelengkan kepalanya untuk menolak. Sepertinya dia benar-benar takut dengan daerah terlarang naga mulia itu. Saat Xian melihat tekadnya, dia tidak mengulangi masalah itu, tetapi mengalihkan topik dan bertanya apakah dia telah mengatur semuanya atau tidak. Yang Zuo juga menyembunyikan sesuatu dalam masalah ini. Dia memberitahu Xian bahwa beberapa hari setelah dia mengatur segalanya di kota Tandus, dia akan meninggalkan kota bersama Xian. Xian mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, dia meninggalkan rumah keluarga yang sendirian.
Setelah itu, dia datang ke kedai minuman di kota. Penjaga toko dan pelayan menyambutnya dengan wajah ramah. Mereka menyajikan makanan dan anggur yang enak bahkan sebelum dia sempat memesan. "Kau benar-benar hebat," kata pelayan itu dengan kagum. "Setelah kau pergi, keluarga yang mengirim seseorang untuk menagih biaya. Aku memberi tahu mereka apa yang kau katakan kepada kami. Memang, mereka tidak membantah kami, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan datang lagi ke sini untuk menagih pajak." Mata pelayan itu berbinar saat dia berkata dengan nada rendah. "Apakah kau benar-benar Xian, orang yang membunuh Ming Hai dan mendapat persetujuan dari suku Kalajengking Air, Bao Wen, dan Bao Ke?" "Ya." Mata pelayan muda itu menjadi lebih cerah. Wajahnya semakin bersemangat. "Mulai sekarang, ketika kau ingin minum, datanglah kepada kami." "Haha, saya rasa pemilik toko tidak akan mengambil uang Anda." "Benar, Tuan. Adik kecil. Kami tidak mengenali Gunung Taisan bukan untuk mengenali orang terkenal, TL. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah Xian. Jika kami menyinggung Anda, mohon maafkan kami," kata penjaga toko sambil tersenyum. "Anda terlalu sopan." Xian tersenyum, menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Penjaga toko, Anda berbisnis di kota Tandus, saya rasa Anda familiar dengan situasi di sini, kan? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bolehkah?" Petik 2. Adik kecil, Anda tidak boleh terlalu sopan. Senyum di wajah penjaga toko melebar. Dia sedikit membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Anda boleh bertanya. Selama kami mengetahuinya, kami akan memberitahu Anda semuanya. Kami juga tidak akan menyembunyikan detail kecil apapun. Apakah Anda pernah mendengar tentang makam naga kuno yang mulia?" "Ah!" Penjaga toko itu mengubah raut wajahnya menjadi lebih terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Setelah dia dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana, dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Mengapa Anda menanyakan ini?" Saat Xian melihat orang itu mengubah sikapnya, dia merasa ini bisa langsung berhasil, dan berkata, "Aku tertarik dengan beberapa rumor di dasar laut. Aku baru saja datang ke sini, dan aku ingin tahu lebih banyak tentang situasi dasar laut dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Itu sebabnya aku bertanya padamu. Jika kamu tahu dan tidak takut, silakan beritahu." Penjaga toko itu menenangkan raut wajahnya saat dia tahu orang itu hanya ingin tahu. Kuburan naga mulia Purbakala adalah tempat terlarang yang misterius di dasar laut. Ribuan tahun telah berlalu, dan begitu banyak prajurit kuat di bawah laut menginginkan harta karun naga mulia. Mereka pergi dan menyelidiki selama bertahun-tahun. Sayangnya, sejauh yang aku tahu, tidak ada yang kembali hidup-hidup. Sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan, yang membunuh semua orang yang berani masuk. Informasi yang dia berikan tidak jauh berbeda dari Yang Zuo, karena mereka baru saja menyebutkan betapa mengerikannya kuburan naga mulia Purbakala itu dan berapa banyak prajurit terkenal dari suku laut yang telah meninggal di sana. Mereka semua berkata bahwa tempat itu bukanlah tempat yang seharusnya dikunjungi oleh para prajurit. Karena daerah itu dilindungi oleh Tuan, siapapun yang masuk akan dihukum oleh Tuan. Apakah kau tahu di mana tepatnya? Xian berputar-putar lalu kembali ke tujuan utamanya. Orang-orang berkata bahwa itu berada di bawah area laut Vault of Heaven. Tapi aku tidak yakin tentang lokasi tepatnya. Hanya seseorang yang pernah ke sana yang bisa tahu. Tapi mereka semua sudah mati. Penjaga toko itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Naga mulia adalah penguasa semua jenis binatang buas di bawah laut. Tentu saja, kuburan mereka tidak akan biasa. Pasti ada bahaya yang tak terbayangkan. Tidak ada pengunjung yang bisa lolos dari kematian. Oh, Xian mengangguk dan merenung sejenak, lalu berkata, "Setelah aku pergi, dalam 2 hari lagi, tolong datanglah ke keluarga Yang dan beritahu mereka aku akan pergi ke Vault of Heaven untuk mencari beberapa barang. Beritahu master keluarga yang di kota Tandus, Yang Zuo. Apakah kau akan pergi ke makam naga agung Purbakala?" Penjaga toko dan pelayan muda itu tiba-tiba menjadi panik. "Haha, bantu aku menyampaikan pesannya. Jangan banyak bertanya." Xian tersenyum, meninggalkan sebuah kristal lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah area laut Vault of Heaven. "Bos." Pelayan muda itu khawatir, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jika dia pergi ke area terlarang naga agung, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kurasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi."
Kita harus memberi tahu tuan keluarga Yang sekarang. Ya, aku akan pergi ke keluarga Yang. Penjaga toko itu juga terburu-buru. Dia menjawab pelayan muda itu lalu pergi. 15 menit kemudian, wajah Yang Zuo menjadi gelap. Dia terus menggelengkan kepalanya dan bergumam, mengapa dia tidak mendengarkan nasihatku? Mengapa dia begitu keras kepala? Anak muda yang tidak mendengarkan orang tua akan menderita kerugian besar. Xian, bocah, apakah kau pikir kau bisa beruntung selamanya? 7 hari kemudian, Xian tiba di daerah laut di bawah area laut Vault of Heaven. Air laut di sana berwarna biru jernih. Ikan-ikan bergerak berkelompok, dan binatang buas dapat terlihat di sana-sini. Awalnya, dia hanya bertemu binatang buas tingkat rendah di level 3 atau 4. Semakin dekat dia ke area laut Vault of Heaven, semakin tinggi level binatang buas itu. Mencari di area laut ini untuk sementara waktu, dia masih belum menemukan makam naga mulia. Namun dia akhirnya mengalami beberapa konflik dengan beberapa binatang buas yang berani. Binatang buas di level 6 dan 7 bukanlah tandingannya sekarang. Menghadapi Xian, satu-satunya konsekuensi mereka adalah dikuliti, dan kristal iblis mereka diambil. Setelah menghabiskan beberapa hari di bawah area laut Vault of Heaven, dia masih belum menemukan apapun. Tanpa arah yang tepat, tampaknya tidak mudah sama sekali untuk menemukan makam naga mulia purbakala. Hari ini, dia melihat benteng raksasa yang dibangun dengan batu perak. Banyak anggota suku laut bekerja dan tinggal di sana. Matanya berbinar. Dia ingin memasuki kota itu. Berjalan-jalan di sekitar benteng untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa anggota suku laut di dalam benteng sebagian besar berasal dari klan Hiu Perak. Xian menghentikan seorang anggota suku Kerang Giok di luar benteng. Di antara suku-suku suku laut, suku Kerang Giok adalah salah satu yang terlemah. Anggota suku Kerang Giok memiliki cangkang raksasa di punggung mereka, seperti kura-kura. Tubuh mereka yang berdaging berada di antara cangkang. Orang-orang mengatakan bahwa proses kultivasi mereka sulit. Tidak ada satupun anggota suku Kerang Giok yang pernah mencapai alam roh. Anggota Kerang Giok ini adalah seorang wanita muda. Dia tampak cantik dengan bibir merah dan gigi putih. Setelah dihalangi oleh Xian, dia tidak panik, hanya mengerutkan kening padanya dengan dingin dan berkata, "Manusia, mengapa kau datang ke benteng batu perak? Tidakkah kau tahu bahwa benteng batu perak adalah wilayah klan Hiu Perak? Kau manusia sialan, yakinlah kau berencana untuk mengacaukan suku laut kami. Aku katakan padamu, Yin Hui, patriark klan Hiu Perak, sekarang ada di benteng batu perak. Kematian adalah konsekuensi pasti jika kau berani memprovokasi kami di sini." Benteng batu perak, Xian mengerutkan kening. Dia telah mendengar dari Li Feng bahwa wilayah klan Hiu Perak telah dibagi menjadi beberapa bagian. Benteng batu perak hanyalah salah satunya. Itu adalah tempat di mana seorang tetua klan Hiu Perak berkultivasi. Banyak suku lemah tinggal di sekitar benteng batu perak, dan suku Kerang Giok adalah salah satunya. Suku-suku itu tidak memiliki prajurit yang cukup kuat untuk melindungi suku-suku itu. Kehidupan mereka sedikit sulit, jadi mereka harus bergantung pada suku-suku yang lebih kuat seperti klan Hiu Perak. Setiap tahun, mereka harus memberikan kekayaan besar kepada klan Hiu Perak untuk menerima perlindungan dari suku yang lebih kuat. Begitulah cara mereka bertahan hidup di dasar laut. Yin Hui tinggal di benteng Hiu Perak. Takut sekarang. Anggota perempuan dari suku Kerang Giok mencibir lalu berkata dengan arogan, "Sebaiknya kau keluar dari sini secepatnya. Dasar laut bukanlah tempat di mana prajurit manusia bisa mengintipmu." Harum, benteng batu perak adalah tempat kultivasi kru. Dia adalah tetua klan Hiu Perak, dan dia baru saja memasuki alam roh. Patriark Yin Hui datang ke sini untuk memberi selamat padanya. Banyak prajurit kuat dari suku laut juga berkumpul di benteng batu perak. Jika kau berani memprovokasi kami, aku yakin kau akan melihat cukup banyak. Anggota suku Kerang Giok ini memiliki basis kultivasi yang dangkal, tetapi nadanya dingin dan arogan. Dia menggunakan koneksi dengan klan Hiu Perak untuk mengintimidasi Xian, jadi dia tidak takut. Xian tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak bertengkar dengannya. Dia merenung lalu berkata, aku akan mendukung tetua kru. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku tidak berjalan di jalan yang sama dengan manusia. Anggota perempuan dari suku Jade Klam memutar matanya,
menatapnya dengan pandangan jahat, memasang wajah serius dan menyeberanginya, berenang menuju benteng batu perak. Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengikutinya. Manusia, berhenti. Dia bahkan belum mendekati gerbang benteng batu perak ketika seorang anggota klan Hiu Perak berteriak, mengarahkan senjatanya ke arahnya. Dia tampaknya siap melawan Xian kapan saja jika yang lain tidak mengikuti kata-katanya. Sudah kubilang, manusia sepertimu tidak bisa memasuki benteng batu perak. Anggota suku Jade Klan mengejeknya lalu mengangkat dagunya, memasuki benteng batu perak.